Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Azam dalam acara Ngobras, ngobrolin asuransi. Kali ini kita masih ngobrolin tentang keuangan syariah yang tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh Bapak Gus Imron Guna Senjaja atau disapa Pak Jajang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jumat berkah nih hari ini ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Pak. Insya Allah. Walaupun amin. polusi Jakarta lagi parah-parahnya. Amin. Mudah-mudahan diberi keberkahan. Ya, insya Allah. Pak, hari ini kita mau ngobrolin tentang keuangan Pak. Oke. Keuangan secara universal. Saya baca berita hari ini tanggal 22 Juni oleh CNN itu. Warga Jakarta memiliki hutang 10,35 triliun. Waduh. Yang hampir melebihi APBD Yogyakarta dan setengah dari APBD Jawa Jakarta Tengah. kali. Oh, itu Yogyakarta Iya. ya. Oh, oke iya. Oh. Itu saya gimana? Fenomena ini sebenarnya baru-baru ini terjadi Pak. Mungkin di masanya Bapak kan belum ada pinjaman online Iyalah. ini. Oh. Orang mudah banget mengakses pinjaman di mana-mana. Dulu kita ngutangnya ke tetangga. Iya. Sekarang ngutangnya lewat online. Iya. Saya mau ini Pak, kenapa sih bisa sampai terjadi Pak? Iya, kalau lihat fenomena terakhir ini ya, memang kondisi masyarakat kita juga kan berubah ya. Kalau kita bicara dulu, kebutuhan orang itu paling hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi makan, ya paling mentok-mentok buat biaya sekolah anak lah ya. Tapi sekarang ini kan masyarakat di Indonesia ini selain kebutuhan sehari-hari itu juga ada kebutuhan aktualisasi diri. Pengen nongol lah gitu ya. Akhirnya memaksakan diri. Akhirnya memaksakan diri, pengen punya handphone bagus, pengen punya mungkin motor yang baru dan sebagainya kayak gitu. Sementara kemampuannya untuk membeli barang-barang tersebut belum ada. Di saat yang sama banyak fintech itu menawarkan kemudahan untuk mendapatkan dana instan. Padahal mereka lupa bahwa dana yang mereka terima itu pun ada beban mesti dikembaliin gitu. Nah, menurut saya satu itu hal yang pertama adalah menjadi masalah karena memang orang kepengen cepat gitu ya, cepat gitu. Ya, pada saat yang sama ada yang nawarin, udah, kemudian diambil lah. Kemudian yang kedua, mereka lupa kalau saya kaitkan dengan secara syariah ya, itu juga mereka lupa bahwa dengan melakukan itu kan sebenarnya mereka juga udah terkena satu hal yang dilarang tuh dalam agama, yaitu riba. Gitu ya. Mungkin itu yang faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sekarang ini masyarakat dengan mudahnya ya dibujuk gitu ya untuk mengambil dana instan tanpa tahu konsekuensi sesudahnya gitu ya. Yang kasihan tuh kan keluarganya tuh jadinya. Dan teman-temannya juga kadang-kadang itu teman-temannya pada dihubungi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kita juga mesti edukasi kita ke masyarakat itu juga harus lebih kencang lagi. Makanya salah satunya yang mungkin sekarang Azam lagi lakukan ini. Kalau kita cerita perencanaan keuangan ya memang harus diatur dengan benar gitu, dengan cara yang benar juga. Dan juga harus juga mengandung kaidah-kaidah syariah itu. Jadi itu yang mungkin menjadi poin penting ya pada saat nanti kita sampaikan ke masyarakat. Untuk mencapai goal finansial benar, freedom betul. Mungkin gimana sih Pak step-stepnya, apa tahap-tahapnya, kisi-kisinya biar mencapai financial freedom itu? Ya kalau secara teori ya kan ada satu teori perencanaan keuangan ya. Kalau kita bicara ke situ, kita ini kan manusia itu kan ada siklus kehidupan ya. Anda tahu lah ya. Jadi siklus kehidupan itu kan mulai dari kita lahir sampai kita harus balik lagi gitu ya ke tempat yang asal kita ya. Kalau di dunia ini kan sebenarnya kita terbatas waktu kita gitu ya. Tapi ada satu tempat yang abadi, yang kekal, yang nanti kita juga akan menuju ke sana. Makanya di dalam siklus kehidupan itu juga kita mesti siapkan tuh. Jadi mulai kita lahir,
kemudian kita beranjak dewasa ya, sekolah, kemudian akhirnya kita menikah, kemudian kita punya anak, kemudian juga sampai kita memasuki tahap pensiun, sampai akhirnya kemudian kita balik lagi ke sana lagi gitu ya. Itu yang mau disediakan. Artinya gini, kita nih ya, kalau saya starting dari orang yang menikah lah ya, misalnya Azam baru menikah, itu kan begitu nikah maka itu ada beban baru yang tadinya bebannya orang tuanya Azam untuk mempersiapkan sampai Azam bisa mandiri. Nah, pada saat Azam menikah maka Azam juga harus mempersiapkan tuh, karena nanti siklus kehidupan baru akan jalan, di mana begitu anak lahir nih ya Zam ya, maka apa yang mesti kita siapin? Satu udah pasti kita harus biaya hidupnya, biaya persalinan, biaya hidupnya dia sampai gede, biaya pendidikannya dan sebagainya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya adalah kita mesti nabung. Ya, jadi kalau cerita kebebasan finansial, kita kan pengennya sampai pensiun kan nikmat-nikmat aja gitu loh. Apa aja bisa kebeli lah. Nah, gitu. Jadi kalau secara teori dari penghasilan yang kita dapatkan tiap bulan itu seyogianya minimal ya, ini minimal nih, angka minimal 10% itu harus disisihkan untuk 10%. Satu udah pasti untuk tabungan kita ya, termasuk untuk tabungan darurat lah ya, atau dana darurat lah ya, untuk ya kita kan nggak tahu kan, tahu-tahu kita lagi jalan ban kita kempes atau mobil atau motor kita mogok, kan kita mesti siap. Jadi nggak boleh dihabisin tuh. Malah ada beberapa praktisi keuangan malah menyatakan minimal itu 20% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya kita mau punya atau mau beli motor dengan cara nyicil, mesti diukur juga tuh gitu. Pokoknya misalnya saya ambil contoh, penghasilan kita misalnya ya 10 juta gitu ya, maka kewajiban pertama kita adalah kita harus sisihkan tuh minimal 1 juta atau 2 juta yang memang nggak diganggu-ganggu gitu. Jadi keganggunya karena darurat aja, karena darurat kebutuhan tadi saya yang cerita ya. Nah, yang boleh dipakai itu adalah yang 80%-nya. Termasuk di situ adalah untuk cicilan motor, untuk biaya-biaya tadi yang makanya orang sampai kena terjerat pinjol itu karena nggak mengukur itu gitu loh. Kalau dia bisa mengukur gitu loh, apalagi dia bisa berhemat, tadinya 10% jadi 20%, tadinya 20%, tabungan jadi 30%, itu akan lebih baik lagi, karena di situ kan kita akan kelebihan dari tabungan, yang di tabungan itu ya yang akan kita atur tadi yang Azam bilang untuk jadi kita menuju ke kebebasan finansial gitu loh. Karena dari sini nih kita mau olah. Syukur-syukur ya perusahaan kasih bonus atau kita punya penghasilan lain dan sebagainya, itu juga bisa kita jadikan akumulasi untuk menambah aset kita gitu loh. Misalnya saya ambil contoh tadi, ya mungkin ke depan selain motor kan juga pengenlah punya rumah, cicilan. Jadi berarti akan nambah cicilan lagi, cicilan rumah. Tapi nggak apa-apa kan, itu kan akan membentuk aset gitu loh ya. Jadi kalau kita cerita aset ya, kalau aset properti itu kan beda dengan aset kendaraan. Kalau aset properti itu kan nilainya semakin bertambah. Artinya kita ada cicilan ini sebagai hutang, tapi secara perimbangannya aset kita akan nambah gitu loh. Lain dengan kendaraan. Kalau kendaraan kan makin turun tuh, itu akan jadi beban dalam satu titik tertentu, mungkin 5 tahun kemudian kita harus ganti kendaraan lagi gitu. Nah, itu yang harus kita atur dengan baik gitu loh. Gitu Jam, kurang lebih Jam. Untuk cicilan rumah kan Bu Sri Mulyani pernah bilang gen milenial ini kayaknya nggak akan sanggup untuk beli rumah. Nah, itu dia. Kemungkinannya tuh sangat kecil. Iya. Mungkin bisa dari pajak yang tadi bisa diterapin sama teman-teman yang ada di rumah untuk mencapai goal financial freedom. Betul. Untuk financial freedom sendiri itu permasalahan yang paling sering dihadapi untuk tadi menerapkan itu Pak, menerapkan step-step tadi kan banyak teman-teman yang pengen udah merencanakan keuangan akhirnya gagal di tengah jalan, ulang lagi. Ya bicara disiplin sih. Kalau permasalahan utama kenapa orang tadi termasuk ya sampai mereka terjerat pinjol itu masalah disiplin aja. Artinya gini, tadi saya cerita ya bahwa 10-20% itu kan penghasilan kita mesti disisihkan.
orang nggak disiplin gitu loh ya, karena dia berpikir kalau ada apa-apa gue gampang kok, tinggal klik pinjol aja sebentar udah dapet tuh, kalau ada dapat pinjaman nggak sampai 1 jam udah cair dan sebagainya gitu ya. Nah, karena nggak disiplin akhirnya itulah yang terjadi gitu ya. Nah, disiplin ini juga akan dikaitkan dengan tadi yang saya cerita siklus kehidupan. Ada 2 hal Zam yang mesti kita siapin ya sebagai kepala keluarga terutama ya. Satu, tadi saya cerita di luar dari biaya kehidupan lah sehari-hari ya, cost of living yang mesti kita siapin, sandang pangan papan ya. Tapi ada 2 hal penting juga yang mesti kita siapin. Satu yaitu persiapan dana pendidikan anak-anak kita gitu ya. Karena pendidikan makin hari semakin mahal. Mahal gitu ya. Walaupun di negeri itu sekarang gratis kan. Oke, katakanlah gini lah, kalau pemirsa sekarang kan menerapkan wajib belajar. Kalau dulu kan 9 tahun, sekarang 12 tahun kan ya. Dengan membebaskan biaya gitu ya. Oke, gak apa-apa. Tapi kan pada saat kita masuk perguruan tinggi ya, tetap walaupun negeri itu tetap juga harus bayar gitu ya. Saya coba survei ya di beberapa universitas negeri ya dibandingkan dengan universitas swasta. Itu sekarang ini perbedaannya udah nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau zaman saya antara swasta sama kuliah di negeri itu kayak bumi sama langit biayanya gitu ya. Swasta tinggi banget. Wah, tinggi banget. Saya tuh nanti ketahuan usia saya kalau saya cerita biaya kuliah saya berapa gitu ya. Itu perbedaannya jauh banget. Tapi sekarang ini mungkin seiring dengan peningkatan kualitas dan sebagainya, di mana perguruan tinggi negeri juga perlu biaya untuk mengejar itu dari sisi kualitas. Akhirnya biayanya tuh tipis gitu loh. Maksudnya perbedaannya nggak terlalu jauh lah gitu ya. Kecuali kalau memang kita kuliah ke luar negeri dan sebagainya ya. Artinya apa? Kita perlu mempersiapkan biaya pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Jadi kalau saya bilang SD, SMP, SMA, syukur-syukur kita punya anak yang pintar bisa masuk negeri gitu ya. Masih sesuai program pemerintah, masih tercover lah gitu ya. Itu yang mesti kita siapkan dengan baik. Nah, manusia itu punya batasan kemampuan. Pada saat kita misalnya ngumpulin dana untuk dana pendidikan, bisa aja terjadi mungkin kita di PHK atau mungkin mengalami resiko nggak bisa kerja lagi atau juga meninggal pada saat di tengah perjalanan kita sedang mengumpulkan dana untuk pendidikan anak gitu ya. Nah itu juga yang mesti disiapkan tuh gitu ya. Satu itu, yang kedua adalah untuk pensiun ya. Jadi kalau kita cerita pensiun ya, ini aja informasi aja Zam ya, untuk kita ketahui juga untuk masyarakat Indonesia khususnya, bahwa orang tua di Indonesia umumnya apa? Mengejar kan sekolahin anaknya setinggi-tingginya. Benar. Dengan harapan apa? Nanti anaknya cepat dapat kerja, bisa membantu ekonomi, bisa membantu perekonomian si keluarganya termasuk orang tuanya. Sekarang di negara maju udah nggak gitu. Negara maju ini kan tuntutannya semakin keras. Jadi jangankan mereka mengcover orang tuanya, mengcover diri sendiri aja dan keluarganya udah berat gitu loh. Benar banget. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya keluarga-keluarga di negara maju itu malah cenderung memasukkan orang tuanya itu ke panti jompo gitu loh. Karena merasa ini ngeberatin gua nah gitu ya gitu. Ya walaupun mungkin kalau di Indonesia belum separah itu ya, tapi kan akan lebih baik ya kita sebagai orang tua juga mesti mempersiapkan. Katakanlah kita kerja sampai pensiun lah, ya setop-topnya usia 60 lah misalnya gitu ya. Nah setelah itu apa yang bisa kita siapkan nih untuk untuk bisa membiayai saat kita pensiun gitu. Insya Allah misalnya dikasih umur panjang kita sampai usia 75, berarti kan masih ada 15 tahun lagi tuh yang mesti kita biayain gitu ya. Syukur-syukur makanya tadi pembentukan aset yang udah kita lakukan lewat tabungan yang kita sisihkan tiap bulan itu bisa mengcover nantinya gitu loh. Jadi itulah kalau cerita kebebasan finansial itu itu yang harus mesti disiapkan. Jadi tabungan tabungan untuk termasuk di dalamnya untuk dana emergensi atau dana darurat, dan
untuk persiapan pensiun. Jadi tabungan pendidikan dan tabungan pensiun gitu loh. Kalau dana tabungan kita misalnya tabung di bank nih Pak, bunganya berapa persen sekarang untuk sekarang? Terus tiba-tiba gue pengen beli ini nih, pengen beli ini, akhirnya keganggu tuh yang tabungan itu. Ya. Walaupun tadi Pak Jajang bilang disiplin, tapi godaan-godaan dari luar itu, tren gadget, tren fashion dan lain sebagainya. Kadang tabungan-tabungan itu kepake tuh sama anak-anak sekarang tuh. Gue punya tabungan bisa dipakai. Terus gimana sih Pak mensiasati itu? Walaupun Pak Jajang tadi bilang disiplin, cuman harus harus sekarang tuh dari ya kita dipengaruhi sama gadget ya Pak. Iya. Biar Ya artinya balik lagi ke edukasi lah gitu ya. Makanya pentingnya ini salah satu yang Azam lakukan ini bagus banget gitu ya. Ini bagian dari edukasi kita ke masyarakat bahwa tadi kan saya di awal sempat ngomong ya bahwa kita bicara kehidupan itu kan pasti ada batasnya. Siklus kehidupan tuh muter tuh. Bukan muter ya, maksudnya ada awal ada akhirnya gitu loh ya. Jadi edukasinya harus kita kencangin ke mereka bahwa kita hidup ini satu pasti nggak sendiri, dan yang kedua hidup kita ini ada batasnya. Kita punya keinginan boleh, tapi harus ngukur kemampuan kita gitu loh sampai di mana. Kalau kita memang mampunya cuma beli motor second, ngapain sih maksain mesti beli motor baru? Atau memang mampunya kita mobil second, ngapain juga ke mobil baru? Kita belajar dari satu konglomerat ya yang punya tol yang asetnya tuh hampir 100 triliun ya di Indonesia. Itu dia prinsipnya kayak gitu loh. Kalau saya baru mau membeli sesuatu, kalau saya punya kemampuan untuk membeli barang tersebut 3 kali lipat, misalnya contoh, saya mau beli motor harga 10 juta, saya harus punya duit 30 juta dulu gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi terus ke masyarakat. Karena apa? Selain tadi yang saya sampaikan ya jangan lupa loh, kita juga mesti membangun rumah kita di tempat kita setelah ini gitu. Caranya apa? Kan kita mesti banyak ibadah, banyak sedekah dan sebagainya gitu yang kaitannya ke persiapan kita. Itu juga mesti masuk tuh di cerita tadi kebebasan finansial tadi gitu loh. Artinya kita siapin kebebasan finansial di dunia, tapi juga di akhirat kita mesti siapin juga gitu. Jadi keinginan-keinginan yang memang tidak terlalu perlu gitu ya, mulai dipikirin lah sekarang lah. Jangan lupa bahwa selain kita ada orang lain lagi kita, ya ada anak kita dan sebagainya yang mesti kita siapin. Terus cerita tadi, saya tambahin sedikit ya. Bagaimana caranya? Karena nabung di bank sekarang paling bagi hasilnya berapa persen lah, atau bunganya berapa persen ya. Ya memang itulah caranya. Kita juga mesti edukasi bahwa naruh duit di bank itu bukan untuk membentuk aset. Naruh duit di bank itu keperluannya hanya untuk cash flow. Kalau kita mau membentuk aset, harus cari tempat investasi yang bisa membuat uang kita ini berkembang gitu loh ya. Contoh misalnya tadi beli properti misalnya gitu ya, kalau kita punya kemampuan finansial ke situ. Yang kedua, kita bisa beli misalnya yang hasil investasi lebih besar. Sekarang kalau bunga tabungan kan itu nggak sampai 1%. Deposito sekarang nggak sampai 5% ya. Artinya kita harus cari tuh tempat-tempat yang hasil atau bagi hasilnya bisa lebih kemungkinan lebih besar. Misalnya contohnya apa? Reksadana. Ini juga kita mesti atur juga. Jadi wah saham nih bagus setahun bagi hasilnya bisa 10-20%. Ya tapi jangan juga uang kita ditaruh di sana semua gitu ya. Kita juga mesti atur. Artinya profil resikonya pun kita mesti sedemikian rupa kita atur. Katakanlah kalau kita punya uang lebih pengen main di saham, jangan banyak-banyak banget. Dari idle money kita, apa ya kalau ini idle money itu dana yang tersedia itu untuk tabungan, jangan semuanya taruh di saham. Mungkin taruh saham bolehlah 20% misalnya gitu. Sisanya mungkin ya tetap harus ada di tabungan misalnya 10-20% gitu. Ini kalau kita cerita dana kita udah mapan ya gitu ya, kita bisa cerita seperti itu. Jadi makanya tadi kalau cerita tadi itu yang penting justru yang perlu saya sampaikan ke Azam adalah tadi kita mau menyiapkan dana pendidikan untuk anak kita dengan cara nabung. Misalnya 1 bulan 1 juta misalnya gitu ya, kita siapin dengan harapan nanti ini akan dipakai untuk dana kuliah anak kita.
Tapi kan kita ada satu resiko yang saya cerita tadi. Pada saat kita mau mencapai tujuan tersebut, ada resiko. Maaf ngomong, ternyata mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia nggak bisa kerja lagi, ya. Atau Tuhan panggil lebih cepat. Itu Kan kita juga nggak tahu juga ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya harus ada tabungan, tuh harus ada proteksinya, harus ada perlindungannya. Yaitu apa? Salah satunya adalah harus ada asuransinya di situ, gitu. Ya, Artinya apa? Penting banget. Jadi misalnya, saya bercontoh, kita nabung sejuta. Katakanlah misalnya sekarang biaya kuliah tahun ini misalnya 50 juta, misalnya gitu ya untuk biaya kuliah. Sekarang anak kita misalnya usianya masuk SD 6 tahun, berarti kan kurang lebih 10 tahun lagi akan kuliah. Iya. Berarti kita punya waktu nabung 10 tahun. Dilala waktu baru 2 tahun, ternyata kita ya sebagai kepala keluarga keburu dipanggil duluan. 50 juta, kalau 10 tahun lagi mungkin biaya kuliah jadi 150 juta lah mungkin ya, 100 sampai 150 juta. Kita baru ngumpulin sejuta kali 12 tahun gitu ya, baru 12 juta, meninggal. Dananya nggak cukup buat mengcover biaya kuliah tadi gitu loh ya. Terus caranya gimana? Ya mesti ada proteksinya. Jadi mesti dimasukin ada asuransinya. Supaya apa? Kalau terjadi resiko, maka yang bisa kita pastikan anak kita tetap bisa sekolah. Karena dananya udah disiapin. Saya ada dengar cerita ya, kalau Azam sempat lihat tuh ada satu YouTube orang Indonesia yang kuliah di Amerika gitu ya. Bapaknya udah nggak ada gitu ya, tapi dia bisa jadi sarjana di Amerika. Satu hal yang dia sampaikan waktu itu, dia bilang, saya lulus ini, saya tidak bisa disaksikan oleh ayah saya. Tapi ayah saya, sebelum dipanggil, dia sudah memastikan bahwa biaya sekolah saya atau biaya kuliah saya itu sudah pasti ada gitu loh. Itu kan luar biasa ya. Itu yang cinta beneran gitu, bahwa begitu dia punya anak, dia memastikan bahwa anak saya bisa kuliah gitu. Sampai udah dimakamin aja dia. Iya gitu. Jadi ada jasanya. Jadi itu yang ini. Dan yang kedua juga termasuk juga tadi untuk dana pensiun. Sebisa mungkin juga itu juga di cover asuransi. Supaya apa? Ya kita nggak tahu, tadi saya cerita ya. Mudah-mudahan kita sih sehat terus sampai pensiun ya gitu ya. Tapi paling tidak kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, dana yang harusnya kita perlukan di usia pensiun berarti kan lebih cepat nih diperlukan dananya. Iya. Misalnya kita rencana pensiun 60. Iya. Ternyata mau ngomong di usia 45 mengalami resiko sakit misalnya. Tidak bisa bekerja lagi. Iya, kita nggak bisa kerja lagi. Berarti dananya kan lebih awal. Atau ternyata meninggal gitu loh. Sementara kita masih punya tanggung jawab apa? Keluarga kita kan masih mesti makan. Syukur-syukur kalau istri kita cantik bisa nikah lagi gitu ya. Tapi kalau memang istri yang setia, wah saya nggak mau nikah lagi. Tapi kan dia perlu makan juga gitu ya. Perlu dinafkahin. Iya gitu. Anak Jadi sekolah. Itulah penting juga. Makanya kalau kita bicara akumulasi aset ya, sebanyak-banyaknya kita nabung atau berinvestasi, tetap harus ada asuransi di situ yang sebagai proteksi atas aset tersebut gitu loh. Sekarang ambil contoh, kita mau warisin pada anak kita ruko misalnya harga 1 miliar. Berarti kan pilihannya kita beli cash atau kita nyicil ke bank. Benar. Atau misalnya satu ruko harga 1 miliar misalnya nyicilnya 20 tahun misalnya sebulan 10 juta. Nah, kalau tadi ceritanya sama lah dengan dana pendidikan tadi, kita baru nyicil setahun 120 juta gitu ya. Iya. Ternyata keburu meninggal duluan, nggak jadi tuh ruko, nggak jadi warisan. Yang ada malah anak kita dibebanin cicilan tuh gitu loh. Atau disita sama bank. Disita sama bank. Makanya itu tadi yang saya bilang harus ada asuransi. Artinya apa? Terjadi resiko, itu ruko tetap akan jadi milik anak kita. Jadi itulah yang saya bilang tadi, bagaimana kita menginventaris aset kita itu, kemana aja itu juga perlu, Zak. Gitu.
Nah, itu kalau itu cerita itu bisa seharian tuh ya. Bisa panjang. Nanti ikut aja training yang kita lakukan gitu ya. Siap. Gitu. Mungkin Itu jam kurang lebih ya. terima kasih Pak, informasinya sangat menarik. Begitu teman-teman, tadi kita udah ngobrol sama Pak Jajang terkait bagaimana sih kita bisa mencapai financial freedom. Salah satunya kita punya tabungan di saat pensiun dan tabungan saat kita sudah tidak ada. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi Pak Jajang. Boleh. Lebih dalam Ya, lagi ya. mengenai Siap. financial freedom. Terima kasih Pak Jajang atas waktunya. Terima kasih. Demikian teman-teman podcast hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.